Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadir rasulil amin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair ya fattah ya alim iftah qulubana ya karim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlanjut ngaji kemarin tentang orang yang ancaman bagi orang yang menahan zakat atau tidak bayar zakat. Sabda Nabi SAW, tiada seorang pun memiliki nisab daripada kambing dan bakoroh. Bakor itu sapi. Jadi kalau kita kambing lah banyak punya 40 ekor, sapi ada 30 ekor dan nak berzakat. Dan unta, kalau unta 5, ada namanya unta rusuk. Padahal tidak diberinya akan zakatnya, melainkan datang pada hari kiamat. Sekalian itu bertanduk daripada api neraka. Maka ditanduknya akan orang yang tiada memberi zakat hingga jatuh ke dalam api neraka. Kau yang banyak beternak, orang ni kebanyak kambing ni, ada bayar zakat esok di akhirat itu ditanduknya dari tanduk api neraka. Lalu dah sampai kambing 40 ekor, sampai lu 4 ekor. Kau tu lu, jadi ada itu. Jadi kambing kau lah umur dewasa lah bisa dibuat untuk obat. Punya anaknya banyak go obat. Bila sampai dia umur dewasa, kalau ada jumlah 40 ekor, keluarlah sekor untuk zakat tadi. Jadi kalau dah nak besok ditanduk kalau kau gedang tanduk dari api neraka pula, tengah berjalan-jalan tanu langsung masuk ke api neraka. Nauzubillah. Itu kalau binatang ternak. Nah, kalau kita duku, besok gedang-gedang duku tu lah limpoi. Mendapat duku sampai 10 ton dan nak berzakat. Esok duku tu dilipat gandakan gedangnya. Sedang berjalan duku tu lah limpoi. Parah lagi duren. Duren tu lah limpoi. Dan telah bersabda Nabi SAW yang tersurat tertulis pada pintu surga, engkau diharamkan surga sebab menegakkan atau nak bayar zakat. Jadi ada pintu surga tu Nabi nengok ada tulisan yang tak ada bayar zakat tak boleh masuk situ. Itu ada bacanya di depan pintu surga. Jadi kalau ada baca itu macam mana masuk? Nak masuk dewi gitu kan. Dan telah bersabda Nabi SAW, bermula barang siapa yang memberi zakat hartanya yang sempurna. Kalau siapa yang berzakat kemudian dikeluarkannya sesuai lah persentase kata orang gini kok, maka dinamai orang itu pada langit yang pertama kariman, orang mulia. Dia orang yang rajin bayar zakat. Di langit pertama tu dikenal malaikat. Oh Pak Yati ngua zakat, tengok Pak Yati tu ada. Namun ditukar bahwa Pak Yati tu ngua zakat kariman, orang nang mulia. Ketika malaikat melewat itu aplusan siang malam lewat nyago bumi nyago kita kok ditengok, woi kariman orang nang mulia. Untunglah orang tu tadi. Kita dapat doa malaikat. Dan pada langit kedua jawadan. Jawadan itu termasuk juga orang yang berjuang. Dan pada langit yang ketiga mutian, orang yang taat. Taat yang kamu tu mereka. Pada langit yang keempat baron, orang yang selalu buat baik. Pada langit yang kelima makbulan, yaitu orang yang amalnya diterima. Ini tiga nama kita. Dan pada langit yang keenam mahfuzon, yaitu orang nang terpelihara. Dan pada langit yang ketujuh maghfurun zunubihi, orang yang diampuni dosa.
Jadi malaikat supaya nak turun ke dunia lagi dia nak kenal gitu. Di langit pula tertulis nama itu, nak tertulis nama gitu. Di langit pertama, langit kedua, ketiga ada nama gitu. Ditengok di situ, oh kok anak haji bayar zakat, tulis di situ. Dan barang siapa yang tiada memberi zakat, atau banyak nak berzakat, dinamai akan dia pada langit yang pertama bakhilan, orang loke. Gimana kalau kita ngelari orang loke? Ya, kegunaan, aman banyak duit, minta beli kerupuk seko dan nak. Apa so ya? Apa itu? Loke paman, cukup malaikat ibu gitu loke. Orang loke. Saya lewat langit pertama, orang loke. Dan pada langitnya kena larian, nyanyi-nyanyikan hato. Pada langit ketiga mulkan, pada langit yang keempat mu'tanan, tanan orang tertolak, dan pada langit yang kelima asian, orang yang galak berbuat maksiat, dan pada langit yang keenam munuzuhul barakah, orang yang kehilangan berkah dalam rezekinya, layak pazumalihi, dan tidak akan dijaga hartanya bibari wala bahri, baik itu di darat maupun di lautan. Dulu ada riwayat cerita orang Yaman. Yaman ini mana Yaman? Perang. Itu Yaman bau air. Yaman itu di negeri apa? Dia kok pengusaha punya kapal tangkir. Ini sudah bemuan apa galau, rencana berangkat jam 8 pagi, itulah kan. Pas jadi yang ketua punya tadi merencanakan berangkat jam 8 pagi. Kemudian sore dapat kabar ada kapal di tengah air yang dirampok sehingga kapalnya pun dibakar. Tengok dan jadwal berangkatnya kapal orang tadi. Amel orang adu basuh di toko, bang kapal abang kena rampok, kena itu. Tak percaya dia, tak mungkin gitu dia. Ngapa pula tak mungkin bang? Tak mungkin gitu dia. Tak mungkin kapal aku dulu habis kena rampok, habis terbakar. Kenapa? Karena aku sudah keluarkan zakat. Begitu dia orang tu yakin bahwa orang yang mengeluarkan zakat hartanya terpelihara oleh Tuhan. Kalau kamu nak buktikan, mari kita pergi ke dermaga aku tadi. Sekali sampai ke dermaga, ada lah kapal orang kau tadi. Upaya yang berangkat kau tadi kapal orang lain. Upaya kapal kau dia kau bahasa orang pesawat itu dili, tak boleh belum berangkat karena masih ada kerusakan mesin. Padahal jadwal keberangkatan kapal dia jam 8 tadi. Begitu Tuhan buat semacam itu nian supaya hartanya orang yang mengeluarkan zakat itu tadi dijago. Makanya disebut, hei orang yang bayar zakat, engkau hartamu tidak akan terpelihara di darat maupun di lautan. Kita orang bayar zakat optimis dia. Hartanya itu akan terus, yang saya sebut kemarin zakat itu adalah berkembang itu arti zakat. Tumbuh, ada dan berkurang. Pada langit yang ketujuh dinamai matrudan, orang tertolak. Kalau tertolak bahaya. Kemudian sembahyangnya tiada diterima oleh Allah Ta'ala. Itu yang didengari, ditak tengah-tengah duit semeliau, ngeluarin cuma 2 juta setengah, 25 juta. Tak kita ngeluarinnya, akhirnya tadi disiksa Tuhan, ditak kita tengit dan terima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuman ketentunya berlaku tadi, mana yang mau zakat sampai nisabnya dan haulnya sudah ada setahun di diri kita, itu sebenarnya zakat. Ya, ada orang tajdidul zakat, namun mempercepat zakat ketika dapat duit dikeluarkannya, boleh tak? Boleh, karena ngeri kayak gini. Ya, belum duit kau berantu, belum ada orang berantu. Kalau duit atas serak tuh tadi berpikir 25 juta zakat ni kan, apa 2 juta setengah aku zakat ni kan, kata orang. Oppo, lo Oppo itu, dah jadi beli Oppo, ganti baru ganti. Dan diceritakan orang bahwasanya seorang
yang muda terlebih baik. Oh, gagah. Dulu ada pemuda gagah. Maka masuk ia kepada rumah Nabi Allah Daud alaihissalam. Kalau di zaman Nabi Daud alaihissalam ada seorang pemuda gagah masuk ke rumah Nabi Daud. Padahal memberi salam atasnya, assalamualaikum ya Nabi Daud. Dan malaikat maut adalah duduk di rumah Nabi Allah Daud. Waktu itu malaikat maut ada, dia masuk. Jadi kita kan benar adalah malaikat maut di rumah-rumah. Kita masuk tengok. Ini malaikat maut kan nengok kita kok tiap hari 70 kali. Tengok wajah kita. Alung kau kok beli 70 kali tengok. Awak tu tengok. Kemudian malaikat maut tadi duduk di rumah Nabi Allah Daud tu menghadap iyo, maka berkata malaikat maut itu kepada Nabi Allah Daud, sesungguhnya adalah umur orang muda koki tinggal lagi 6 hari lagi. Aku ambil ruhnya, aku cabut ruhnya. Jadi ada pemuda masuk, malaikat maut sedang bertamu ke rumah Nabi Daud. Itu kalau Nabi itu tamu malaikat maut. Nak tamu malaikat maut berarti. Itu kawannya pun Nabi itu malaikat maut, kawannya main. Berarti kalau malaikat maut enak cabut buat sini. Kedak. Kau jangan gitu kawan, kalau Nabi dia enak gitu basing begitu suruh. Maka terkejut Nabi Nabi Daud tadi mendengar hal itu, maka ditantinya oleh Nabi Allah Daud daripada lepas daripada 6 hari, lewat 6 hari tunggu Nabi Daud matinya lah pemuda kau pedak kata malaikat maut. Hingga lepas daripada 6 hari itu hingga 6 bulan tiada lagi ia mati orang muda itu. Mati dah. Kata Nabi Daud ngomong malaikat maut kan. Malaikat maut, bahwasanya engkau berkata dahulu adalah umur orang muda itu lagi tinggal 6 hari. Maka sekarang itu sudah lalu 6 bulan. Belum kau mati. Maka jawab malaikat maut kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, orang pemuda itu tadi yang kemarin masuk rumah kau 6 bulan kemarin, tak kala ia keluar daripada kamu, maka bertemu ia seorang pakai orang miskin, maka lalu dia bersedekah kepadanya. Apa bersedekah? Dia keluar dari rumah tu bersedekah, dia tadi ada orang minta-minta, maka aku tulis baginya umurnya yang 6 hari jadi 60 tahun. Tiada aku ambil ruhnya melainkan kemudian daripada itu. Jadi orang yang rajin sedekah berzakat tadi manfaatnya bagi umur dipanjangkan Tuhan. Itu tadi aturan 6 hari kita malaikat maut 60 tahun baru aku cabut. Kena siapa tu? Tiada lain adalah takdir tu yang baik Tuhan. Yang muat takdir Tuhan, yang baik Tuhan. Malaikat itu cuma perintah. Jadi kata Tuhan, ubah. Sama dengan kita ibarat. Ada Datuk Kades, ada Zekdes, ada itu memang cakap. Kata Kades, Ali kata Datuk, Ali. Sesuai, pernah pakai situ, pernah. Macam tu bahasa kan. Turun Jokowi, buat jalan tanduku, buat. Berani lagi, benar bawa ke nolak, macam tu lah. Jadi yang kita harap kini kau keriduan Tuhan. Nah, benarlah kita udah ditulis di situ lah, tercatat kata orang kita kok nyalanya be lagi betul tercatat. Tapi kata Tuhan ubah. Nah, salah satunya yang memanjangkan umur itu kata Nabi adalah orang yang rajin bersedekah, berzakat. Mana nak pula jangan jadi pula caro. Jadi ngantang 2.000 bertambahlah kau umur 50 tahun. Ikhlas kan, kunci itu ikhlas. Ikut dah setiap berzakat apa tambah umur ni, tambah umur ni. Sudah berapa kali ikhlas panjang umur kan kau. Macam-macam yang diberikan Tuhan bagi kita yang dilebihkan harta, kita bersedekah, kita apalagi yang disebut dengan berzakat tersebut. Dia bersabda Nabi SAW, bermula diturunkan daripada langit tiap-tiap hari 72 laknat. 72 laknat tiap hari itu turun dari langit ke kita.
setengah daripadanya diturunkan kepada Yahudi dan orang Nasrani, kepada orang Islam, dan yang lagi tinggal itu setengah lagi diturunkan kepada orang yang tiada memberi zakat. Nauzubillah. Jadi orang tidak memberi zakat kok dilaknat buat Tuhan dari laknat. Itu tadi malaikat tadi asal lewat ke langit nak turun, orang loke naik ke langit loke itu dia laknat namanya, galau-galau melaknat. Maka setiap harta yang tiada diberi zakat maka sahibnya, yang punya harta itu habis buru. Dan tiap-tiap harta yang dikeluarkan zakatnya maka sahibnya, yang punya harta itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman, dan dilepas ia daripada api neraka. Dilari Rahman, ya kekasih Tuhan. Orang kasih Tuhan itu wali namanya. Dia nama wali itu kan jalan atas air itu wali. Orang nama wali itu yang disayang Tuhan. Nah, bisa jadi orang yang sedekah. Itu dulu riwayat dulu. Ada orang pelacur maaf cakap balik melacur, ada anjing nak minum, nak nyelet-nyelet dalam sumur tak sampai. Nah, diambil sepatu dibuka, ambil air dalam sumur tu minum banyak ke anjing. Apa kata Tuhan? Kau ku anggap jadi wali dan kau terima taubat kau. Nah, bagi anjing dia minum. Apa lagi magi salam duit banyak. Artinya macam tu. Apa yang dinilai itu hati kasih sayangnya. Begitu dia melihat orang yang membutuhkan, makhluk Tuhan yang membutuhkan. Karena Tuhan punya sifat Rahman, yaitu sifat kasih sayang. Itu arti punya sifat Rahman itu. Maka orang seperti itu ditangkap Tuhan menjadi orang yang dicintakannya, dilepaskannya dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim. Dan tiap-tiap harta yang diberi zakat itu apabila mati yang mempunyainya harta itu dan harta itu jatuh pada tangan orang yang lain, diberi zakatnya pula hartanya itu, maka senantiasalah disuratkan, dituliskan malaikat baginya kebajikan hingga datang hari kiamat. Kita punya harta kita zakat nih. Nah, harta itu kayak bakal punya orang lain. Saya tidak punya anak kita. Lamatnya punya anak kita. Gini kan punya anak itu, kita punya jadi. Ini lamat yang warisnya ambil orang. Mau kata orang tuh harta diwariskan, betul lah. Diwariskan itu tidak bakal punya kita selama-lamanya. Nah, kalau kita mengeluarkan zakat harta, maka zakat kita, harta kita tadi walaupun dia pindah ke tangan orang lain, tetap ditulis oleh Allah harta kita tadi sebagai harta yang berzakat, harta yang baik sampai kita hari kiamat. Nah, macam itu. Nah, dikit 2,5% dari rezeki yang Tuhan bagi kita udah enak. Dengan begitu kelebihannya, maka begitu juga bagaimana dilaknatnya Tuhan dengan rezeki yang banyak dibagi, dengan benak kita mengeluarkannya tadi. Bermula tiada daripada seorang hamba Allah Ta'ala memberi zakat hartanya dengan suka hati, dengan senang hati, dan terpaksa dan sebagainya, melainkan datang pada hari kiamat sesuatu akal daripada cahaya. Akal itu ada pada semacam ada di tengkuknya, pada tengkuknya, menerangi cahaya itu atasnya segala mukmin pada hari kiamat, yaitu niti siratul mustaqim, lalu masuk dia ke dalam surga. Jadi besok apa di tengkuk kita tuh bersinar macam lampu terang yang lain. Nah, pada niti sirat tuh, sirat tuh titian yang melintang di tengah perut api neraka, itu namanya sirat. Kalau jamaah kita kok melintang di atas air, kalau patah berlebu berenang. Nah, kalau sirat itu tergelincir, yang tipis lebih tipis dari rambut, tajam dari pedang, kelamnya lebih kelam dari malam. Perjalanannya menurun selama 70.000 tahun perjalanan. Naki selama 70.000 perjalanan. Mendatang begitu juga selama 70.000 perjalanan. Yang diri kanannya ada namanya kalalip. Kalalip itu bahasa kita pun una yang ngait sana kemari. Tak ada lah yang terkait kecuali berencong masuk api neraka. Nah, orang yang bayar zakat tadi itu sebagai penerang, dia kaki diletakkan di tengkuknya sebagai lampu, nyinari orang di kelilingnya, dan dia pun menjadi terang. Nampaklah dia jalan dia tadi. Aku dia jalan main.
jempol aja amal licin dengan ada bulu sebatang pakai dak senter kamu belum baik aku lagi bisu. Nah, tiada lain yang nulungi dengan senter itu tiada lain adalah zakat atau kita tadi atau sedekah kita tadi. Dan tiada seorang hamba Allah yang tiada memberi zakat daripada hartonya, melainkan datang hartonya pada hari kiamat sesuatu unuk daripada api neraka. Jadi macam kudu apa? Kudu sapi ngelemung di apa itu? Di tengkuknya. Maka jikalau dijatuhkan unuk itu ke dalam dunia itu, niscaya hangus segala lautan dan daratan. Habis lupa di tengkuk berat macam tu. Aku lah harta yang tak ada kau zakat ni tadi. Itunya itu memberatkan dia. Ada doanya, ya Tuhanku, lepaskan olehmu akan kami daripada hal yang demikian itu. Amin ya rabbal alamin. Akhir, memang zakat sedekah itu amat besar faedah. Di dunia dibalas Tuhan, apalagi di akhirat. Cuman kita naikkan level. Jangan nak bersedekah ngarap dunia terus. Umur kita bertambah panjang, umur kita bertambah dekat. Iya po, ikhlaskanlah apa yang dibagi. Walaupun Nabi nyebut kalau kau sedekah ditambah, kalau kau sedekah dibagiku di panjang umur. Tapi yang penting adalah niatkan ikhlas karena Tuhan. Ikhlas karena Tuhan, tak ngarap tu karena Tuhan. Dunia pasti dibagi dan kita juga akan menerima nanti di akhirat. Tapi kalau kita sedekah ngarap lah terbayang tu, dunia dapatnya lah, di akhirat tak dapat. Tengok maaf cakap magi ampau tu dia yakin ketika magi itu di tahun tu dia akan dapat rezeki. Tentu ya. Coba saya berbuka sama kemarin di apa seberang tu nama. Macam tu dia percaya dengan saya kalau magi orang Islam. Kenapa? Ya yang memang macam tu diberkah itu hati mana dia tu lah dapat. Nah, kita jangan sama macam tulen dan dapat. Nah, kita di akhirat itu juga akan mendapatkan. Yang terpenting itu sebagai benteng kita daripada api neraka dan sebagai lampu kita tadi untuk menyerangkan di titian siratul mustaqim. Yang wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.